Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudi Munte. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya, yang sekarang itu bahasan bab 12, bahasa kutipan penomoran halaman dan bibliografinya, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian PAI yang dibimbing oleh Bapak dosen Heru Prayogo MPD. Dan review kali ini sebenarnya pada buku yang sama, yaitu buku dasar-dasar metodologi penelitian yang kita bahas juga di sebelum-sebelumnya. Hanya saja di kesempatan kali ini kita bahas pada bab ke-12-nya. Langsung kita membahas tentang poin A, di mana penggunaan bahasa. Dan ini tujuannya sebenarnya adalah untuk penulisan karya ilmiah. Maka seringkali beberapa persoalan kebahasaan yang sangat penting untuk diperhatikan supaya karya ilmiah itu bernilai dengan maksimal, atau dengan kata lain ya memenuhi persyaratan keilmiahan yang berlaku. Maka di buku dasar-dasar metodologi penelitian ini pada bab ke-12-nya itu ya membahas tentang masalah tersebut, di mana ada yang dibahas juga untuk penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing yang dijelaskan sangat detail. Maka kita singgung sedikit yang kita bisa dengan penjelasan ya, misalnya saja menggunakan istilah baku, menggunakan penggunaan bahasa yang sebenarnya itu bahasanya bahasa singkatan begitu. Kalau bahasa itu bahasa singkatan yang tidak baku, maka itu tidak boleh dimasukkan dalam karya ilmiah. Maka kalau dia yang sudah baku seperti dimana kalau kita gunakan bahasa singkatan itu dan orang lain sudah sangat mengerti tentang itu, contoh seperti BRI, TNI atau RI Republik Indonesia misalnya, dan itu tidak masalah dan itu boleh dimasukkan dalam karya ilmiah. Dan untuk menggunakan istilah itu penulis juga harus lebih konsisten ya. Misalnya saja dia menuliskan evaluasi yang bermakna tentang tes, ujian, penilaian hasil ulangan dan sejenisnya, maka untuk selanjutnya dia harus juga menggunakan istilah evaluasi yang sama maknanya. Kemudian menggunakan untuk pengulangan, menggunakan pengulangan misalnya. Nah, maka kalimat pengulangan ini juga tidak boleh sembarangan memasukkan kalimat pengulangan dengan disingkat misalnya, atau misalkan diberikan tanda seperti berulang ditulis di atasnya itu ada pangkat 2, angka 2 kecil ya, yang seperti itu tidak dibolehkan. Akan tetapi ditulis secara lengkap saja ya. Namun kalau singkatan itu yang sudah baku, sama seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau singkatan itu yang sudah baku ya seperti cm, centimeter dan seterusnya, ya itu sah-sah saja dibuat. Kemudian yang tidak kalah penting untuk penulisan karya ilmiah ini adalah penggunaan ejaan dan transliterasinya itu ya harus berpedoman pada umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa ejaan yang disempurnakan ya, atau IED-nya. Maka kalau tidak digunakan hal semacam itu, maka seringkali karya ilmiahnya itu tertolak atau tidak bisa diakui sebagai karya ilmiah, seperti itu. Selanjutnya pada poin B itu ada penulisan kutipan dan penomoran halaman. Nah, ini sangat penting dalam menulis karya ilmiah. Maka penulisan kutipan itu ada dua cara penulisan kutipan. Pertama ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ini seperti teori pandangan itu ditulis secara utuh oleh penulis karya ilmiah
Dan cara penulisan itu bisa dilakukan dengan dua cara juga sebenarnya. Yang pertama, kutipan tersebut jika hanya sebanyak atau kurang dari 3 baris, maka masuk dalam paragraf dengan diawali dan diakhiri tanda kutip, ya titik dua kecil yang di atas biasanya seperti itu. Yang kedua, apabila kutipan tersebut lebih dari 3 baris ditulis, maka kutipan tersebut ditulis terpisah, ya, sebagai paragraf baru, misalnya seperti itu. Kemudian kutipan tidak langsung itu adalah intisari, artinya dia mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh pakar atau ahli, maka dia sampaikan dengan bahasanya sendiri, maka itu disebut kutipan tidak langsung. Nah, etikanya dalam penulisan karya ilmiah itu, penulis harus membuat catatan, ya, yaitu keterangan atau penjelasan terhadap teks atau tulisan, baik secara keterangan tentang sumber kutipan, ya, atau ingin menjelaskan sesuatu yang dianggap penting tetapi tidak dianggap perlu ditulis dalam teks tulisannya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian juga ada penjelasan catatan kaki dan seterusnya. Sebenarnya banyak disampaikan di dalam buku ini. Ya, catatan kaki, ya, atau misalnya catatan yang merupakan penjelasan, ya. Kemudian juga ada catatan-catatan yang ya, berulang-ulang digunakan, misalnya seperti ada ibid, ya, misalkan itu. Ibid itu adalah singkatan dari idem, yang berarti sumber yang sama dengan halaman yang dikutip sama atau berbeda, tapi kutipannya belum diselingi dengan apa yang disampaikan itu, ya, dengan halaman sebelumnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan log atau cheat, singkatan dari loko stoto misalnya, yang berarti dari sumber dan halamannya sama tapi sudah diselingi oleh sumber yang lain, misalnya seperti itu dan seterusnya. Sebenarnya banyak yang dibahas, namun kita bahas sedikit demi sedikit yang kita mampu dan kita bisa. Kemudian pada poin terakhir itu ada penulisan bibliografi. Nah, untuk penulisan bibliografi ini seringkali juga disebut dengan bahan bacaan atau daftar pustaka, daftar kepustakaan misalnya, ya, yang itu artinya adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel atau jurnal atau bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan dan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya. Nah, biasanya penulis menempatkan pada akhir tulisan. Nah, kenapa? Karena itu sangat penting bagi pembaca agar pembaca itu mengetahui dan melihat kembali sumber asli yang menjadi acuan atau rujukan si penulis. Nah, juga pembaca dapat mengetahui kejujuran penulis dalam mengutip pendapat orang lain dari sumber kutipan tersebut. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud kenapa harus adanya penulisan bibliografi ini. Nah, kemudian fungsi dari bibliografi dapat dibedakan dengan catatan kaki, ya. Catatan dalam tulisan maupun catatan akhir, di mana catatan akhir merupakan referensi untuk menunjukkan sumber dari pernyataan, penjelasan atau ucapan yang digunakan dalam teks. Sedangkan bibliografi itu merupakan deskripsi yang penting tentang buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini dan dalam video ini. Mohon maaf segala kekurangan. Demikian video kita pada kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan, terkhusus kepada Bapak dosen Heru Prayogo. Kemudian mohon dukungan dan supportnya dari teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.